Dari asbabun nuzul ayat ini An-Nahl 125 itu disuruhkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika pada perang Uhud, di mana para pasukan muslim di saat itu meninggal sekitar 70 pasukan termasuk pamannya Hamzah. Lalu turunlah ayat ini untuk mendeklarasikan, untuk menyampaikan jalan Tuhanmu ini tadi loh. Kayak serulah kepada manusia jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik melalui hikmah. Jadi tidak melalui perang, di mana hikmah itu bisa ditunjukkan dari perbuatan kita, dari perilaku kita, yang mencontohkan bahwasanya kita itu orang muslim. Muslim itu kayak gini loh, perilakunya itu kayak gini, hikmahnya ya kayak baik kepada orang. Terus ketika jalan hikmah itu tadi tak bisa diambil, maka yang kedua ini, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sebagaimana pada zaman Harun ar-Rasyid, di saat itu dia mau ditegur sama rakyatnya. Rakyatnya bilang gini, "Ya Amirul Mukminin, saya mau menegur, tapi saya akan menegur dengan cara yang kasar." Lalu Harun ar-Rasyid berkata seperti ini, Tunggu. Kayak nggak boleh disuruh bilang dulu, nggak boleh menyampaikan pendapat orang ini dulu. Dia bilang, Allah saja mengutus Nabi Musa untuk menyampaikan kebaikan kepada Fir'aun secara baik, dengan cara yang baik. Jadi Allah itu mengutus orang yang lebih buruk daripada aku, yaitu Fir'aun, dan yang lebih mulia daripada engkau, yaitu Musa. Itu pun Allah masih menyuruh Nabi Musa itu menyampaikan pendapatnya itu secara baik, secara lembut, tidak secara keras seperti itu. Karena kelembutan ini kayak salah satu upaya kita ketika kita itu sudah menyampaikan, dan kita itu setelah menyampaikan berserah kepada Allah, bahwasanya yang maha membolak-balikkan hati orang ini itu Allah. Jadi orang ini mau mendengarkan atau tidak itu sudah kehendak Allah. Kita itu cuman bisa menyampaikan. Salah satu yang merepresentasikan kita itu cuman bisa menyampaikan, yaitu tadi dengan cara yang halus dan lembut, tidak ngotot gitu. Kalau misal kita ngotot, kesannya kayak kita itu juga bisa memberikan hidayah kepada orang ini, padahal hidayah itu sudah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan lagi setelah itu di ayatnya ini, sesungguhnya Tuhanmu Allah, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Pak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu kula niki wis tobaté pun telat, umur 50 agak timik-timik kula niki. Niku pun 52 kan ngapalne niki bludrek. Derek ngopeni bocah cilik-cilik nih. Nggih nyuwun sewu, kebaikannya, hikmahnya Padang Bulan. Selama saya ikut Ma'iyah itu jujur ya, semakin saya semakin punya rasa cinta, semakin punya rasa kasih sayang terhadap keluarga saya, terhadap kanan kiri saya, terhadap teman-teman Ma'iyah saya yang selalu memberikan energi positif terhadap keluarga saya, sehingga perjalanan saya itu tidak terlalu menggak-menggok, rodok kenceng titik lah gitu. Yang jelas lebih terarah saya hidup. Sekali lagi itu yang perlu saya sampaikan. Salam cinta dari Ma'iyah untuk seluruh pemuda Indonesia. Kami tetap mencintai Anda apapun yang terjadi. Oke, langsung kita geser ke kelompok 2. Silakan kenalkan satu persatu, langsung terus setelah itu ke respon jawaban. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Isla Safira Aruh dari Jombang. Pelan-pelan Mbak. Siapa tadi namanya? Nama saya Isla Safira Aruh dari Jombang. Terus sebelah kirinya? Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmawati dari Magetan. Aisyah Rahmawati. Terus yang nomor Perkenalkan, nama saya Sevilla Ayu Mutiara Kolbu dari Magetan, anaknya Pak Suroto. Walah, tepuk tangan. Anaknya Pak Suroto. Silakan Mbak, silakan. Keluarga sakinah rupanya. Ayo kon ono bapake kon rek. Sebentar, Bapak benar sudah lebih terarah hidupnya? Moga-moga. Langsung direspon jawabannya. Baik, bisa dimulai sekarang. Untuk pertanyaan yang pertama, respon dari diskusi kita kali ini melakukan perbuatan baik belum tentu bisa dikatakan benar. Sementara melakukan hal benar belum tentu dianggap melakukan perbuatan baik. Di antara keduanya, hendaklah ditanggapi dengan sebuah kebijakan guna menghindari adanya prasangka. Karena prasangka jauh lebih mengerikan dari apa yang kita pikirkan. Dan hendaknya kita berusaha untuk berlapang dada alias legowo dalam menyikapi banyaknya opini, bahkan prasangka daripada banyaknya sudut pandang orang lain terhadap kita. Untuk referensi, kebaikan merupakan sebuah output dari perbuatan kita, yang mana bentuk dari kebaikan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan atau adat istiadat dari berbagai daerah. Sedangkan kebenaran adalah hakikat sesuatu yang benar dan mendasar dalam pandangan Allah dan hanya dimiliki oleh Allah, sehingga manusia hanya bisa mengusahakan mencari kebenaran dengan melakukan kebaikan. Dan kebijaksanaan merupakan sikap dari suatu keadaan dengan adil, di mana keadaan yang dimaksud ketika sudah melakukan kebaikan dan berusaha mencari kebenaran, yang kita dapatkan adalah sebuah kebijaksanaan di mana kita menerima keterbatasan dalam mencari puncak kebenaran adalah ketidaktahuan. Mungkin itu saja. Untuk jawaban yang selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Luar biasa. Langsung lanjut ke kedua. Jadi Setal. merdeka. Iya. Podo karo bapake. Ayo wis. Coba diterok ke bapak ele salam mau piye? Ya Bun, ayo lanjut. Monggo Mbak. Ayo Mbak, ayo. Bismillah. Go Mbak. Sabar toh guys. Mentadaburi ayat An-Nahl surat 125. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru manusia untuk menyembah Allah dengan cara yang bijaksana. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepada berupa Al-Quran, sunnah, dan pelajaran yang baik, yakni semua terkandung di dalam berupa larangan-larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia di masa lalu. Pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan buat mereka pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang durhaka. Sudah pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak. Oke, cukup ya. Saya. Monggo. Yang ketiga.
saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu berikan pendapat atau hikmah kebijaksanaan daripada mengikuti padang bulan selama ini. Jadi saya pertama kali mengikuti padang bulan itu waktu 2019. Dan waktu itu Semangatnya pas sejak wirid angel. Dan waktu itu secara tidak langsung itu langsung tertarik dan sangat ingin terus mengikuti padang bulan. Karena kayak banyak ketidaktahuan atau keresahan kita terhadap masalah hidup atau ketidaktahuan atas pengetahuan atau ilmu-ilmu itu bisa terjawab dari mengikuti padang bulan seperti ini. Dan saya bisa lebih menghormati atau menghargai apapun persepsi orang lain terhadap hidup kita. Soalnya secara tidak langsung saya baru tahu ada aliran stoikisme. Jadi padang bulan itu atau ma'ayahan itu mengajari kita hidup stoikisme, yaitu kita harus menerima apapun yang terjadi karena sesuatu yang terjadi kadang di luar kendali kita. Dan kita bisa berpikir menghindari pemikiran biner. Biner itu kayak kita menganggap sesuatu itu hitam putih, seperti seorang kiai. Kiai pasti diyakini atau diyakini orang banyak itu pasti benar, padahal kiai itu juga manusia biasa, kan bisa memiliki peluang untuk melakukan kesalahan. Terus itu aja. Dan bisa mempunyai kedaulatan diri. Kadang kebebasan berpikir dan kejeniusan seseorang menjadi ranjau jika tidak dibagari oleh iman dan kedaulatan diri. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk sahabat kita. Ya, pengajian kok yang ini, yang sing I love you bareng. Tapi ya beginilah. Padang bulan. Monggo yang kelompok ketiga, langsung Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Muhammad Jahrun Iksan dari Lamongan. Merespon pertanyaan yang pertama tadi, yaitu menurut Anda sejauh mana posisi antara kebenaran dan kebaikan dan kebijaksanaan. Yang pertama adalah menurut saya kebaikan. Dari sudut pandang saya melihat dalam perilaku dan akhlak, nek awak dewe ngelakoni apik, insyaallah bener. Ngoten. Yang kedua niku kebenaran. Kita tidak bisa melihat kebenaran itu dari satu sudut pandang saja. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Kalau kita sudah istiqomah dalam dua itu tadi, kebaikan dan kebenaran, insya Allah outputnya adalah kebijaksanaan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli dari Jombang. Dari diskusi kelompok kami mentadaburi surat An-Nahl ayat 125, yaitu kita disuruh Allah untuk istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ketika kita berselisih paham, maka kita menjelaskan dengan arif bijaksana, karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan memberi hidayah ke setiap makhluknya. Oh iya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Sigit dari Krian. Untuk merespon pertanyaan nomor 3, hikmah apa yang ada di padang bulan selama ini kami mengikutinya, yaitu kami di sini mengajarkan bahwasanya padang bulan tidak bersumbu pendek kayak gitu. Jadi ketika apa yang kita lakukan, kita lihat beberapa aspeknya ketika permasalahan kehidupan kita kayak gitu. Juga
Padang Bulan mengajarkan kita untuk katanya Mbah Nun itu cinta segitiga kita terhadap Kanjeng Nabi dan Gusti Allah kayak gitu. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk sahabat-sahabat kita, tetap bertahan di sini. Kita mohon juga Cak Dil atau Cak Nas bisa merespon dari beberapa pandangan yang sudah disampaikan teman-teman. Ini saya Mas Helmi, begini. Bisa Cak Dil dulu, Cak Nas dulu, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya tidak ingin menanggapi detail hasil dari diskusi teman-teman tadi. Saya hanya ingin mengapresiasi bahwa luar biasa siapa yang ditunjuk naik ternyata sangat siap semuanya. Jadi bukan datang ke sini kosongan ya, tapi KB pinter ngaji ya. Ternyata wis pinter ngaji KB. Yang kedua luar biasa. Siapapun yang naik panggung tadi Mas Fio ditunjuk oleh Syekh Majid tadi misalnya, dipaksa oleh Syekh Majid, ternyata semuanya punya pikiran-pikiran yang jernih, yang bisa ini luar biasa, suatu yang sangat menarik. Saya hanya ingin mengapresiasi. Itu aja saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Cak Dil. Cak Nas, monggo paring dawuh. Terima kasih. Saya hanya mungkin nambahi dari mudah-mudahan ada gunanya. Yang saya tangkap dari ketiga-tiganya adalah satu hal. Yang penting jangan nilai hasil tapi nilai proses. Hasil itu yang menentukan Allah. Kita wajibnya membuat proses yang baik. Termasuk tadi itu di dalam kalau Pak Saiful mengatakan berinteraksi ya, interaksi ya. Bukan apa namanya bukan adu berinteraksi, bukan adu pendapat ya. Karena nanti anak sing kalah sing menang kan gitu ya. Tapi dalam interaksi itu juga ada dua hal yang terjadi. Karena interaksi itu bisa internal, interaksi bisa eksternal. Kebanyakan kita itu yang muncul adalah interaksi eksternal. Saya dengan lawan bicara atau lawan debat, kalau gitu debat ya, atau lawan interaktifnya ya. Tapi yang paling penting adalah dalam berbicara dengan dengan eksternal tadi, sebenarnya terjadi juga interaksi internal. Melihat jawaban ke sana, akhirnya dia mungkin muncul kesadaran, mungkin juga muncul hal-hal yang lain yang selama ini dia tidak paham ya. Sehingga disitulah kalau interaksi itu berjalan dengan baik, baik di dalam dirinya maupun dengan lawan bicaranya, itu insya Allah akan muncul hikmah ya. Tidak golek menang, tapi mencari kebenaran yang hakiki sebatas kemampuannya. Terima kasih. Ngene rek, aku iki seneng hatiku ngrungokno tiga kelompok tadi. Dan kagum juga bahwa ternyata arek loro iki anake Pak Suroto kabeh. Sampeyan iku ya apa? Oleh gawe iku ya apa? Kok iso dadi arek pinter kaya ngono iku? Ngau kentongan ya. Kentongane rada lambat ta dicepetno. Aku seneng ngene iki arek Padang Bulan iku. Dadi kesimpulan teknis yang pertama iki mang tiga-tiganya bener kabeh. Apik kabeh, bijaksana kabeh. Tapi dari semua tadi yang paling bijaksana iku sing jamaah. Terutama sing ngomong I love you iku mang lho. Mbok iku cangkem tekan ndi iku ya. Artinya gini, kalau kita berpikirnya sudut pandang, terminologis, sisi pandang atau tadi kayak pertanyaan Mas Saiful tadi kan ada lingkaran. Sing jadi ngene nek kon roh Semar, Togok, Bathara Guru, itu nek kuninge telur itu adalah Bathara Guru. Dagingnya po iku apa, kulite apa gitu ya. Di antara kebenaran, kebaikan dan hikmah. Jadi kalau tadi saya sebenarnya ingin ngomong hikmahnya aja ada kebijaksanaan. Timbangan kok Pancasilane ya bingung. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan double-double. Hikmah, kebijaksanaan sing ya apa kan gitu kan. Pokoknya
ada pola yang lain, ada terminologi yang lain, stratifikasi. Misalnya sing ndukur dhewe iki apa? Kebenaran ta, kebaikan ta, hikmah gitu ya. Nah, yang ditanyakan Pak Saiful tadi adalah complongan yang paling dalam itu, misal lingkaran terus ono sing luwih ombo meneh, ono sing luwih ombo meneh. Mulane kayak kata jagat itu kan, dalam jagat ada dunia. Nek dunia itu lah jerone jagat ta. Bukan jagat jerone dunia. Ada lagi bumi lebih sempit lagi gitu ya. Ada spektrum, ada luasan atau macam-macam. Tapi saya milih jagat. Itu karena saya juga siap untuk mendengarkan 3 kelompok tadi itu dengan cara berpikir jagat. Gitu ya. Cara berpikir hikmah. Nek cara bener apik, aku iso nyalahno kabeh, Mang. Karena saya akan pakai terminologi yang lain, itu dadi salah. Wong itu stratifikasi, aku kok nggawene teori lingkaran, itu dadi salah. Artinya kalau nek nyalahno itu gampang, gitu ya. Tapi karena saya pakai hikmah, karena Allah sendiri di Quran ngomongi udkhulu fis silmi. Allah gak ngomong udkhulu fil islami kafah gak. Karena kalau Islam itu sudah broken down, sudah diejawentahkan. Tapi kalau silmi itu universal. Jadi itu podo karo hikmah gitu loh. Dan ternyata bareng tak doleki barang ini, ternyata sing hikmah itu sing syariat, bukan sing makrifat. Penjelasannya gini, kon itu pertama makrifat sik ya. Kalau sabrang terminologinya gini, ilmu dan hikmah itu bedanya. Nah, ilmu itu pengetahuan untuk membedakan. Kalau sabrang ya. Kalau hikmah itu pengetahuan untuk menemukan kesamaan. Jadi misalnya awakmu arek Magetan, awakmu arek Jombang, tapi lak podo-podo Jawa. Awakmu wong Jawa, siji wong Kalimantan, tapi lak podo-podo Indonesia. Awakmu wong Indonesia, Filipina, Jerman, tapi lak podo-podo umat manusia di dunia. Awakmu makhluk menungsa, awakmu jin, iko iblis, tapi lak podo-podo makhluk Allah. Jadi itu hikmah. Kalau ilmu itu membedakan jin beda dengan manusia, dengan makhluk-makhluk lain gitu ya. Kerek beda karo wedhus, beda karo tikus, karo sapi, karo kebo gitu ya. Tapi kalau hikmah adalah mereka itu sama-sama makhluk Allah. Jadi kita menemukan esensi untuk berlaku yang tepat di hadapan Allah sehingga hidupnya terarah tadi dari Magetan ke Menduro itu kan itu terarah itu. Terarah kan jelas ini. Oke, jadi aku seneng ngrungokno. Tidak hanya dari jawabannya tapi dari fakta bahwa di Padang Bulan di mana-mana wingi ndek KC luar biasa. Grouping 3 grup itu, dan aku rada sombong-sombong iki nek arek mak ya gak iso ngomong ngene iki. Gitu ya. Nek arek mak artinya anak mak ya itu punya komprehensi, punya mujadalah ilmi. Jadi dhek ndelok etan eling kulon, eling kidul, eling lor ngerti ya rek ya. Dhek ndelok wit kelapa eling degan, eling bluluk, eling manggar, eling belara, eling glugu, eling oyote dan seterusnya. Jadi arek ma'iyah itu komprehensif. Jadi kalau Allah itu akad, Anda itu wahid. Anda itu menemukan kesatuan entitas dari seluruh makhluk gitu loh. Itu namanya wahid. Sampai ketika Gus Dur mendarat dari Jakarta di Bandara Malang itu, Banser kontak satu sama lain. Teman-teman, ini Presiden Abdurrahman Saleh segera mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Aku krungu dhewe iku. Arek-arek ya gak apa-apa wis pokoke tapi itu tidak salah. Itu tidak salah kalau saya. Itu salah kalau kita ngomong nomenklatur ya, kalau ngomong budaya, ngomong teknis salah. Tapi kalau ngomong hikmah enggak. Yang sing dimaksud ya Gus Dur iku sing dimaksud gitu. Masih keliru Presiden Abdurrahman Saleh gitu. Tapi sing dimaksud jadi kata itu kan, jadi misalnya Saiful mengatakan khuldi itu kan lambang keabadian yang menjadi fantasi atau apa jenenge Ful istilahmu? Ilusinya Adam. Ngono ya. Nek Ndek Maiyah kan kamu tak tahu tak kandhani mergo mangan khuldi iku terus kudune sing ngono to.
Dadi arek-arek nek jawab saya tegas lagi. Apa sebabnya Adam mudhun nang bumi teko swarga kudu ngising arek-arek. Iku selamat nih Mak Iya iki. Nek kon di pengajian ustaz-ustaz di Jakarta kon dibualang watu kon. Mosok Nabi Adam mudhun nang bumi mergo kudu ngising. Mas yo gak iso dibantah jan ngono to ya. Gitu ya. Tapi wong-wong lah gak siap karena mereka tidak siap bil hikmah. Mereka siapnya bil haqi atau bil ilmi atau bil khairi, ngerti ya? Kalau Anda ngomong kebenaran tok kan di maknya awal-awal biyen tau ngomong bener dhewe sing macam-macam wong ku sak mbrek mulane bener dhewe ku iso benturan satu sama lain terus bendere wong akeh kesepakatan atau konvensi terus ono bener yang sejati yang Saiful tadi menyebut al haqqu mir rabbika. Kebenaran yang sejati itu dari Allah. Nusa perbedaannya dengan right. Jadi human right itu seharusnya human truth. Seharusnya gitu ya. Nek nganggo ilmu hikmah iki. Human truth jadi hak asas bukan hak dalam bahasa Indonesia seje meneh. Dalam bahasa Indonesia hak itu bukan hakun dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an ngono ya. Oke, jadi tak baleni aku senengi mangrungokno telu iki mang. Soale bener kabeh iku. Mergo berpikir hikmah, nek berpikir bener aku iso nyalahno. Nek berpikir frame-nya api aku iso ngelek-elek pendapatnya gitu ya. Tapi ini saya berpikirnya hikmah. Kalau hikmah itu menemukan mujadalah yang utuh. Ya wajadilum bilati ya aksan itu utuh gitu ya. Nah, karena saya ini sama Anda semua itu kan gak iso nyumbang apa-apa tentang Indonesia iki. Tapi kan kita kan tetap cinta kepada pemuda Indonesia menurut Pak Suroto toh. Dan itu kita ketok palu jegrek, yes. Hidup Suroto ngono ya. Oke, sip. Itu bil hikmah itu, bil hikmah. Pokoknya aku senenge cangkeme arek maknya itu Masya Allah. Dan itu ngono iku menungso. Ngono iku menungso. Ya ngono iku. Ya ngono iku menungso. Nek gak ngono jenenge malaikat lak ngono saya. Iya ta gak? Iya. Ancane menungso ya ngono iku. Mosok taekmu wangi. Ya gak mesti taekmu ambu. Mesti gitu. Itulah manusia. Ya manusia itu sebuah keutuhan, sebuah apa ya, silmi. Silmi itu satu universalitas fakta dari kehidupan yang kita pahami secara sangat luas. Makanya saya perhatikan ada sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, lingkar pandang, bulatan pandang, resolusi pandang dan seterusnya. Dan itu namanya hikmah. Jadi karena saya pakai ilmu hikmah maka saya senang dengan semua tadi. Jadi ngene iki saya bayangno arek-arek iki mang meneh-meneh dadi bupati, Pak Roto. Bayang dadi ketua DPRD, bayangno dadi direktur. Arek ngene iki lah tepak mesti ya. Insyaallah Indonesia masa depan diisi oleh anak-anaknya akan menjadi stakeholder. Dan itu yang saya sebut aku senang dan optimis. Aku senang pokoknya ndok mainan aku senang aku ya Allah arek-arek iki. Pokoknya menurut eswayae kari kun fayakun dadi arek-arek. Insyaallah gitu ya. Nek saiki kate lapo diapakno. Wong kaumun yakaduna layakohuna diomongi apa ae salah kok. Gitu. Dongeme rong kata keliru dek Mbak Mah ini. Sak kalimat iki gak paham, sing pahame satu anak kalimat pendek dan jangan sampai anak kalimat yang panjang. Gitu. Padahal di dalam bahasa itu ada paradoksal apa tadi? Bul? Dialektika paradoksal. Jadi misalnya ini, gelas. Berarti ombot agak kemungkinannya. Gelas. Kemungkinannya sempit Mbah itu. Kalau gelas kaca. Okay. Ombondi kalau gelas. Gelas. Nah ya gelas lebih luas toh. Gelas itu apa saja. Bah koco, bah seng, bah kayu, bah apa kan semua gelas. Okay. Tapi ini gelas koco menyempit. Lebih sempit. Gelas koco diseni wedang jeruk. Lebih sempit lagi. Gelas koco diseni wedang jeruk dikekno aku, gak dikekno awakmu, lebih sempit lagi. Jadi kalau padahal hukum bahasa itu semakin panjang kata, semakin sempit faktanya, betul enggak? Jadi sementara kita ini sekarang enggak bisa membaca kalimat panjang. Kalimat pendek keliru.
Anak kalimat tok keliru kok. Mosok PT loro Saipul sikile loro, BTE sikile loro, Saipul adalah PT. Ngono kesimpulannya dobol arek. Iyalah. Ya apa sih arek layak aduna yafqahuna qaulan. Umat atau bangsa yang hampir-hampir tidak bisa memahami perkataan. Ayat apa itu? Al-Kahfi ya. Itu pokoknya kisah Nabi Dzulqarnain yang tentang Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Ya'juj Ma'jujnya itu sekarang kudunya didolai karena orang sekarang itu teman sekalian dianggap dongeng toh. Iblis dongeng, setan dongeng ngono toh. Dianggap khayalan toh, dianggap apa tadi? Istilah ilusi. Ilusi. Setan ilusi, genderuwo ilusi, bebek gombel, sundel bolong, glundung pringis, banaspati ilusi, terus iblis ya ilusi, malaikat ya ilusi, dajjal ya ilusi, Ya'juj Ma'juj ya ilusi. Jadi mereka orang semodern ini abad 21 gak iso bedakno ilusi dan fakta. Setan tuh bukan ilusi tapi fakta, meskipun faktanya bukan fakta material, dia fakta frekuensi, dia fakta energi gitu ya. Setan adalah sebaran energi dan frekuensi iblis. Dan itu janjinya iblis mengancam kepada umat manusia, janji kepada Allah, saya akan menyebarkan energi setan sampai hari kiamat. Hatta yaumil kiamah kan gitu kan. Jadi wong saya gak ada bedane kok. Setan ini dianggap opo, ya gak tidak diperjelas juga. Setan itu iso lahir teko jin, satu lahir teko manungsa ya tak. Sebagaimana malaikat di antara Anda itu akeh malaikat. Dadi nek mari ngomong terus I love you iku malaikat iku. Pas iku tok. Dadi malaikat itu pas ngomong I love you ku tok. Dadi sekaya nek Kiai Kanjeng ki lho, sing mlebu swarga cangkeme tok gulune gak, sikile gak ngene kalau nek. Gitu. Jadi kita itu punya potensi malaikat semuanya. Anda juga punya potensi iblis semuanya. Anda juga kan minal jinnati. Apa yang minal jinnati? Alladzi yuwaswisu fi. Nah, yang yuwaswisu fi sudurnas yang menggedor-gedor dan ngangslup yatim itu kan energi dan frekuensi, betul enggak? Nah itu bisa datang dari manusia maupun jin atau manusia kan gitu. Jadi Anda punya potensi untuk menjadi iblis, Anda juga punya potensi untuk menjadi malaikat. Meskipun bukan malaikat sebagai makhluk, tapi malaikat sebagai sebaran energi. Jadi Ma'iyah ini menyebarkan energi malaikat di mana-mana. Amin ya rabbal alamin. Iku temenan. Jadi malaikat itu kan membuat apa jenenge? Kan wong-wong saiki lak wedi mati tak kei saran nek ngono golek lukisan delen omahmu karo kere. Karena katanya ada hadis yang malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada anjingnya. Ya ngono kere ae beres, gak mate-mate ya. Gitu kan. Nah jadi di Ma'iyah itu punya kecerdasan silmi, bukan Islam. Islam itu ketika dia sudah breakdown. Ngerti rek? Dibidang itu sudah kayak duit itu, uang itu ilusi. Coba belajar, salah satu dari kalian sing belajar ekonomi, belajar moneter ya. Uang itu adalah ilusi terbesar dunia modern. Sing jenenge duit iku lho. Duit iku temenan tak gak iku. Sing abang 1.000. Iso ge tuku apa-apa ngono ya. Sing biru 50. Iku bener-bener 50.000 ta anggapanmu iku 50.000. Jadi itu fakta atau ilusi? Jadi kesepakatan orang banyak untuk mengilusikan bahwa ini 1.000, bahwa iko 1 miliar, bahwa iko 50.000, bahwa iki sak ece, sak tali nek ben setali sak ece karo sak rupiah gitu ya. Itu semua fantasi kita. Dan suatu hari uang akan hilang. Kan sekarang sudah ada transaksi pembayaran tidak melalui uang lagi. Wong saiki awakmu tuku nang warung wis kari aplikasi kok. Jadi uang sudah mulai menurun kadar ilutifnya gitu, ilusionalnya gitu. Jadi tolong arek-arek Ma'iyah setiap hari itu kudu pinter-pinter duwe hikmah. Artinya menemukan yang ilusi yang mana, yang fakta yang mana. Makanya asal-usulnya judul ini kan karena saya berpikir kok Gusti Allah ngomongnya
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kok gak bil haqqi atau bil khairi atau bil apa yang lain gitu ya. Kenapa? Kan gitu loh. Itu kita tadaburi bersama-sama. Gitu. Dan apa jenenge? Semua yang saya dengar tadi itu saya senengi mergo arek-arek iki siap kok. Ketika nanti kita sudah punya bendera ini gitu ya. Arek-arek pejabat iki gitu. Arek-arek iki sing mimpin insyaallah. Apakah aku akan merubah Indonesia? Ndak. Gusti Allah sing ngerubah. Enten ono ae. Enten ono yang tadi saya bilang 2, 5, 10 tadi. Meskipun Gusti Allah ya nek kon nduting-nduting ngono Gusti Allah. Loh kon kok sok tahu sih. Tak tunda nek ngono. Kesalahane iblis yang ndek ngono. Iblis itu sok tahu toh. Aba wastakbaro. Aba itu lalai, tidak waspada. Itu menghasilkan kesembronoan, menghasilkan sok tahu ya. Jadi istakbar itu juga sok tahu kan. Jadi aku wedi rek, aku saiki wedi temen aku. Wedi ku dalam arti pokoknya aku rodok sinau kebenaranku temenan kecilik aku. Dan apa kalau Anda membaca buku saya tahun 79, itu karo saiki podo. Jadi aku wis seru iku ket biyen. Saya digontor umur 12-13 aku wis nulis buku rek bahasa Arab. Saiki wis lali. Dan gak duwe dokumentasi ini, tapi saya nulis buku beneran, kandel lumayan. Sembuh apa tak tulis kayak saiki aku lak nulis iku gak ada struktur, gak ada algoritma, pokoknya nulis ngono ae. Dadi sing mikir dudu aku, terserah Gusti Allah, aku Kiai Talang. Nek dikeki yo apa? Saiki kan sing ono di sekolahan kan Kiai Ceret. Pokoknya wis karek njupuk sak ceret disokno nang SMA nang kampus-kampus. Kalau sabrang itu Kiai Sumur. Aku Kiai Talang rek, kalah karo Sumur. Karena kalau Sumur itu ada interaksi dari air dari langit dengan tanah di bumi. Nah itu saya kalah sama anak saya. Aku Talang tok, tadi pokoknya aku Gusti Allah kei apa jenenge nek banyu mudhun iku apa jenenge? Grojok. Aku mek ngono tok. Dadi aku nulis buku saono kae iku grojok tok rek. Nek sabrang itu mengetahui dan menguasai masalah-masalah di bumi sekarang secara keseluruhan. Dadi kon kate takon komputer, kate takon AI, kon kate takon moneter, kon kate takon psikologi, takon apa ae roh kabeh. Karena dia memang kerajinannya luar biasa dan istiqomahnya luar biasa gitu ya. Sing muruki ya dudu aku rek, pokoke tak kecilik wis tak tagih terus gitu loh. Kono jaduk ngomong apa-apa nek gak iso jawab pertanyaanku ngono aku. Kate njaluk apa ae tak takoni, "Lha kok tuku iki kon?" Apa tanggung jawabmu apa? Karepmu apa? Main game iku dhek kan kecilik main game dhek. Iku tak uber, apa main game itu? Apa alasanmu kok main game itu? Dhek jawab ngene waktu SD. Karena ini penuh rahasia, saya harus memecahkan rahasianya. Ngono mbok kasul kicap seni iki. Ya wis gak apa-apa ngono aku. Akhirnya tak tukokno gitu ya. Karena dia janjinya seperti sama dengan Rampak sekarang. Rampak itu kenapa kamu kok ngeyel harus kuliah IT? Karena IT itu jahat, dia ngomong. Untuk umat manusia akan sangat merusak, maka saya harus masuk ke situ supaya saya bisa melakukan yang sebaliknya. Ngono. Aku ya lumayan, misalnya aku gak paham IT aku. Aku dilolokno wong ndek medsos. Untuk apa sih itu kok MH kok didengerin kalau wong ngomong ndelodok kasar kayak ngono. Lho kan gak ro sing jamaah aku luwih ndelodok meneh. Jamaah aku luwih ndelodok meneh. Sing guyu iku ndelodok sing meneng nemen. Cuman pinter oleh gak ngetokno ngono kan ya. Ketoke meneng mbok teko omah dilakoni iku. Oh alah rek. Ngono ya rek ya. Oke. Jadi sekali lagi saya tuh optimis sama Anda. Karena kalau kita sekarang memperbaiki keadaan sekarang, itu nanti konstitusinya, sistemnya,
budaya birokrasinya. Jadi aristokrasi sampai birokrasi dan konglomerasinya itu wis gak iso diapa-apakno saiki iki. Wis karek ngenteni waktu dan Anda nanti mudah-mudahan oleh Allah dibimbing untuk menempati zaman yang baru. Faltandur nafsu ma qaddamat lighad. Jadi Anda sudah disiapkan sejak sekarang. Jadi aku ini nyumbang regenerasi di Indonesia untuk siap mulai melok koordinasi karo progres karo arek simbol-simbol untuk ikut mengisi AI, database-nya AI. Kamu kan apa tuh jenenge webnya? Ya, Anda pokoknya golek sing web yang AI ya, sing artificial intelligence itu. Ya. Itu awakmu ke database nanti kan di kono kan iso takon misalnya ngene. Misalnya takon Saiful Helmi Mustafa itu siapa? Dia jawab, mesin itu jawab dengan cepat. Tolong tuliskan mengenai perkembangan umat Islam Indonesia, hubungannya dengan politik. Langsung dari artikel itu dalam waktu beberapa menit dari sakmbrek ngono. Nah, itu tapi semua itu berdasarkan info dari kita. Makanya arek maknya iso ngelebokno data-data makiyah itu sebanyak mungkin ke situ. Nah, itu koordinasi sama progres sama semua teman-teman simbol gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi ya, ini makiyah ki serius serius dan iki amanati Allah anggit mudakku. Dadi misale nek ana wong saiki takon, siapakah penemu makiyah? Ya apa jawabe? Nek wong saiki gak iso. Maksudnya nek misalnya siapa yang menemukan apel jatuh di kolam, terus air yang muncrat itu volumenya sama dengan apel yang jatuh. Apa itu hukum? Archimedes, gitu. Jadi siapakah yang menemukan hukum Archimedes, hukum itu tadi, hukum gravitasi Archimedes misalnya ngono ya. Siapakah yang menemukan makiyah M. Hanun Najib ditaplok karo malaikat konta dul ngono iku dapurmu ngono iku. Enggak aku ditinggal ngono kok aku. Wong aku ngomong rong kata diidek sampai entek kayak ngono iku. Rong kata iku cekan. Gurung makiyah macam-macam itu ya. Jadi teman sekalian, saya betul-betul bercita-cita dan berdoa untuk masa depan Anda semua. Temenan nih Rek. Dalam konteks apapun, dirimu pribadi, keluargamu, masyarakatmu, syukur negara dan konstitusi masa depanmu. Apakah negaramu akan terus jadi negara atau akan jadi semacam kerajaan? Kerajaan yang tidak kita jadi adalah kerajaan yang oligarkis gitu ya. Kerajaan yang rajanya berdasarkan keluarga, turunannya gitu ya. Kalau ada raja di Indonesia yang berkuasa di Indonesia nomor 1 di Indonesia itu berdasarkan ekspertasinya ya apa? Wong sing ancen ngerti temen Indonesia dan dunia, wong sing paling ngerti Indonesia kudu ya apa, langkah ya apa, pertanian ya apa, ekonomi ya apa dan seterusnya. Nek rajane ngono ya apa? Saiki kon nek gak setuju kerajaan aku takon, nek Raja Sulaiman setuju ta gak kon? Ayo wani kon ngomong gak setuju ngono. Nabi Sulaiman ini ASN setan karo jin kok. Engko tak sele situk kapok kon. Iya. Ngono jadi kita jangan jangan terminologis, jangan hitam putih tadi kan. Jangan hitam putih ini apa oposisi biner. Kayak krungu aku rek. Are-are aneh Pak Suroto enggak ini ya apa iku sampean pian. Sak minggu ping piro iku sampean. Oleh nyecil iku. Apal langsung kentongan. Dadi dong diapakno rek? Dong cabut. Dong Meledos ngono ta. Pak Suroto anak sampean gak krungu sing iki mang. Sampeyan takon nduk, kon mang krungu sing ndung nduk, mboten ngono mesti. Dadi jok kuwatir sampean, tenang ae. Rek iki wis setengah siji rek, aku wis melanggar syariat ya aku. Ya. Melanggar syariat iki. Kakean makrifat iki mang ngono ya. Dadi sallu ala Muhammad. Pokoknya aku temenan dong ana awakmu rek.
Ya Nabi ya Rasulullah isfa hajatal ma'iyah. Ya Nabi ya Rasulullah isfa hajatal ma'iyah ilallah. Ya Nabi ya Rasulullah isfa hajatal ma'iyah ilallah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqullahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqullahu. Innama amruhu idza arada syai'an ya Allah ayyaqullahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan pulang. Atau satu nomor mengiringi Anda semua pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.